transaksi tanggal 5 itu kalian disuruh baca sama Bu Indri. Iya. Nah, cara membacanya dicontohin sama Bu Indri nggak? Gimana? Yang bisa mencontohkan? Perusahaan membeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 1.200.000. Gitu. Jadi cara dulu tuh aku nggak ada cara membaca jurnal khusus. Jadi ini setauku aja ya. Nah, semisal membaca transaksi pada tanggal 5 Juli. Nah, jadi di sini pada tanggal 5 Juli tahun 2000, nah PT kita melakukan pembelian kepada PT Andalas secara kredit sebesar 1.200.000. Sehingga karena kita melakukan pembelian secara kredit ada pencatatan hutang usaha. Hutang usaha bertambah 1.200.000 dan pembelian atau persediaan barang dagang bertambah 1.200.000. Kayak gitu. Berarti kalian kemarin ditunjuk satu-satu ya, Dek? Untuk membaca ini transaksi. Iya, Pak. Nah, lanjut aja. Itu kan tadi format jurnal pembelian. Jadi cara mempostingnya itu dilakukan pada akhir bulan jurnal pembelian. Nah, di sini itu ada keterangan cara memposting dapat dilakukan sebagai berikut. Pada akhir bulan, jurnal pembelian dijumlah dengan debit dan kreditnya untuk mengetahui keseimbangannya. Jadi, pada akhir bulan nanti itu setelah akhir bulan, antara debit dan kredit itu harus dijumlahkan. Kemudian yang kedua itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini itu melakukan pencatatan penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi hanya mencatat jurnal-jurnal yang melakukan penjualan secara kredit. Kalau ada penjualan secara debit itu nanti dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Formatnya itu seperti ini. Jadi tanggal, debitur, ref, piutang usaha, harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Tadi kan kalau di jurnal pembelian itu di sini nama akunnya kreditur, nama kolomnya kreditur. Nah, di jurnal penjualan itu kolomnya itu debitur. Kemudian ada ref ini dicetak kalau kita sudah memposting ke buku besar. Jadi kalau transaksi ini belum diposting ke buku besar, maka refnya belum dicentang, diberi tanda centang. Tapi kalau transaksinya ini sudah diposting ke buku besar, maka refnya diberi tanda centang. Kemudian ada akun piutang usaha. Piutang usaha bertambah di debit dan harga pokok penjualan. Karena ini kan sistemnya sistem perpetual, jadi ada kolom harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sendiri itu bertambahnya di debit. Kan kalau kita melakukan penjualan di sistem perpetual itu pasti ada akun harga pokok penjualan. Nah, di sini, di jurnal khusus ini juga seperti itu. Karena ini tuh pencatatannya menggunakan sistem perpetual, maka di kolom khusus penjualan ada kolom harga pokok penjualan. Kemudian di kreditnya itu ada kolom penjualan dan persediaan barang dagang, di mana kita tahu kalau kita melakukan penjualan, otomatis penjualannya bertambah. Penjualan itu bertambahnya di kredit, maka kolom penjualan itu letaknya di kredit. Dan persediaan barang dagang, kalau kita melakukan penjualan, otomatis persediaan barang dagang kita berkurang. Nah, kalau persediaan barang dagang kita berkurang, berarti berkurangnya itu di kredit. Nah, ada yang mau mencontohkan cara membaca dari ini transaksi tanggal 6?
Ada nggak Dek yang mau mencontohkan? Saya, Kak. Ya. Tanggal 6 Juli, menjual barang kepada PT Samudra secara kredit sebesar 5 juta. Dengan harga pokok penjualan 4 juta. Ya. Jadi, di tanggal 6 Juli, kita melakukan penjualan secara kredit kepada PT Samudra sebesar 5 juta. Dengan harga pokok penjualan sebesar 4 juta. Di mana ketika kita melakukan penjualan 5 juta, berarti penjualan kita bertambah di kredit sebesar 5 juta dan piutang usaha kita bertambah di debit sebesar 5 juta karena penjualan yang kita lakukan itu penjualan secara kredit. Kemudian ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dalam melakukan penjualan kepada PT Samudra ini sebesar 4 juta. Di mana harga pokok penjualan tersebut mengurangi persediaan barang dagang di kredit sebesar 4 juta. Kemudian yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran kas. Di sini jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau kas keluar. Nah, misalnya kita melakukan pembelian secara tunai, melakukan pembayaran hutang usaha maupun pembayaran lain-lain. Di sini contoh format jurnal pengeluaran kasnya ini, yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kemudian ada kolom ref, pembelian atau persediaan barang dagang di debit, dan utang usaha juga di debit. Kemudian ada kolom serba-serbi di debit, dan kasnya di kredit, serta potongan pembelian atau persediaan barang dagang di kredit. Nah, ada yang mau mencontohkan cara membaca transaksi tanggal 5? Tadi yang pertama menjawab siapa ya, Dek? Yang pertama menjawab contoh pembacaan transaksi jurnal pembelian. Saya, Kak. Siapa, Dek? Nggak kelihatan soalnya kalau share screen. Titus. Oh, Titus, ya. Nah, yang ketiga ada yang mau mencontohkan membaca ini transaksi tanggal 5 enggak? Saya mau mencoba. Ya, Dek, silakan. Pada tanggal 5 Juli, membeli barang dagang secara tunai sebesar 5 juta dari PT Raja Wali. Namanya siapa? Wulandira, Kak. Ya, terima kasih, Dek. Jadi, di sini transaksi tanggal 5 Juli itu kita melakukan pembelian secara tunai dari PT Raja Wali sebesar 5 juta, sehingga kita mengeluarkan kas sebesar 5 juta dan otomatis itu mengurangi kas di kredit sebesar 5 juta dan pembelian kita bertambah di debit sebesar 5 juta. Kemudian yang keempat itu ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini merupakan jurnal untuk mencatat seluruh penerimaan kas. Ketika kita menerima kas dari penjualan tunai, menerima kas dari pelunasan piutang usaha, maupun menerima kas dari penerimaan lain-lain. Nah, contoh format jurnal penerimaan kas itu di kolomnya yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, ada ref, kasnya di debit dan potongan penjualan di debit, karena kas, kalau kita menerima kas, otomatis kasnya bertambah di debit. Kemudian serba-serbinya itu ada di bagian kredit, piutang dan penjualan juga berada di kredit. Nah, transaksi tanggal 1 ada yang mau mencontohkan? Aku, Mbak. Iya, namanya siapa, Dek? Alfi. Iya, Alfi Rahmatul. Iya. Iya. Pada tanggal 1 Juli mendapat kredit di Bank Niaga sebesar 100 juta. Iya. Jadi tanggal 1 Juli itu kita menerima kas
atau pinjaman kredit dari Bank Niaga sebesar 100 juta. Otomatis kasnya kita bertambah sebesar 100 juta di debit dan hutang banknya kita juga bertambah di kredit sebesar 100 juta. Berarti untuk jurnal tulisnya udah langsung ke latihan soal aja ya, Dek. Kemarin kan hal yang sebesar 44 juta. Dan HPP-nya sebesar 30 juta, dengan HPP 30 juta. Ada yang ditanyakan dari transaksi tanggal 1? Ada yang ditanyakan nggak, Dek? Lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya. Apa mau ulangi? Lanjut, Mbak. Yang lain gimana? Lanjut, Kak. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, selanjutnya itu aku mau nunjuk dari kalian dulu. Transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 2 aku mau minta siapa ya? Alivia Firdausi. Alivia Firdausi. Iya. Transaksi tanggal 2 ya, Dek. Transaksi tanggal 2 itu PT Barium melakukan pembelian barang dagang secara kredit kepada PT Ciliwung. Nah, berarti dimasukkannya di jurnal mana, Dek? Di jurnal pembelian. Berarti di jurnal pembelian. Tanggalnya tadi tanggal 2 November. Krediturnya PT Ciliwung. Krediturnya PT Ciliwung. Kemudian refnya diisi nggak? Belum. Kenapa belum? Karena belum dibuat. Karena belum diposting ke buku besar. Terus habis itu pembeliannya tadi berapa? Pembeliannya 30 juta. 30 juta. Berarti pajak pertambahan nilainya berapa? PPN-nya 3 juta. PPN-nya 3 juta. Terus ada lagi Hutang usaha sebesar 33 juta. Coba Dek dibaca transaksi tanggal 2 gimana penjelasannya? Tanggal 2 November membeli barang dagang secara kredit sebesar 30 juta. PPN 10% kepada PT Ciliwung dengan syarat 4/15. FOB shipping point dengan beban angkut 200.000 dibayar oleh PT Barium. Iya. Bentar ya Dek, aku angkat telepon bentar. Udah kelihatan belum?
Nah, di tanggal 2 November tadi kan PT Vario itu melakukan pembelian secara kredit kepada PT Ciliwung. Jadi, pada tanggal 2 November, PT Vario melakukan penjualan secara kredit kepada PT Ciliwung sebesar 30 juta, di mana ketika kita melakukan pembelian itu kita juga ada pajak sebesar 3 juta, sehingga hutang usahanya kita itu sebesar 33 juta. Hutang usahanya kita bertambah di kredit sebesar 33 juta. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu dari transaksi tanggal 2 November. Beban angkutnya dicatat. Gimana, Dek? Beban angkut. Beban angkut. Kalau beban angkut itu Persediaan barang dagang. Iya, Dek, berarti ada beban angkut pembelian. Ditaruhnya itu di serba-serbi debit, beban angkut. Beban angkut sebesar berapa beban angkutnya? Sebesar 200.000. 200.000, ya. Tapi kalau sistem perpetual, beban angkutnya bukan akun persediaan barang dagang. Kalau di jurnal ini itu tetap dicatat beban angkut, deh, di jurnal khusus. Iya, terima kasih. Soalnya kan persediaan barang dagangnya itu ada kolomnya sendiri kan. Nah, jadi di beban angkutnya itu dicatatnya di bagian serba-serbi. Nama akunnya itu ditulis beban angkut. Beban angkut. Jumlahnya berarti 200.000. Tanya Kak, serba-serbi itu gunanya apa, Pak? Oh, benar, Dek. Ya, benar ya. Jadi kan, berarti beban angkutnya itu tidak dicatat di sini, Dek. Kenapa tidak dicatat? Karena kan ini, tadi kan di soalnya itu ada beban angkut, FOB shipping point, beban angkut sebesar 200.000 dibayarkan oleh PT Vario. Berarti kan kita mengeluarkan kas sebesar 200.000 untuk membayar beban angkut. Nah, kalau kita mengeluarkan kas, itu kan berarti nanti dicatatnya itu di jurnal pengeluaran kas. Berarti tidak ada pencatatan beban angkut di jurnal pembelian. Gitu. Dipahami? Kecepatan enggak? Enggak, Kak. Yang lain gimana? Jadi jurnal khusus di bagian jurnal pembelian itu tanggal 2 November itu udah benar kayak gini ya. Ada yang dicatat itu pembelian sebesar 30 juta, terus ada PPN sebesar 3 juta, dan hutang usaha sebesar 33 juta. Nah, di tanggal 2 itu kan ada FOB shipping point, di mana beban angkut itu harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, di sini beban angkut sebesar 200.000 itu dibayarkan oleh PT Vario, sehingga PT Vario itu kan mengeluarkan kas sebesar 200.000 untuk membayar beban angkut. Karena kita mengeluarkan kas, berarti akun beban angkut itu tidak dicatat di jurnal pembelian, tapi nanti dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Gitu, yang berkaitan dengan PT Ciliwung. Jadi nanti semisal ada transaksi yang berkaitan dengan PT Ciliwung, itu nanti ada pencatatan beban angkut juga sebesar 200.000. Nah, pertanyaan kedua tadi apa ya, Dik? Serba-serbi itu gunanya apa, Kak? Nah, serba-serbi. Nah, di sini kan adanya itu ada kolom pembelian, ada kolom pajak pertambahan nilai, usaha, hutang wesel, itu kan, Dek. Nah, biasanya itu kalau ada kayak beban angkut, itu kan nggak ada kolomnya kan. Nah, itu nanti gunanya serba-serbi itu untuk mencatat akun-akun yang tidak ada kolomnya di sini, kayak beban angkut,
Terus ya setahu beban angkut doang sih, Dik. Beban angkut pembelian ataupun beban angkut penjualan itu nanti dicatatnya di bagian serba-serbi. Tuh. Intinya akun-akun yang nggak ada di kolom ini, di kolom yang ada di sini itu dicatatnya di bagian serba-serbi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak, Dek? Itu nanti semisal kalau di transaksi perusahaan dagang itu kan juga biasanya ada yang namanya pembelian barang yang digunakan untuk pribadi atau private. Nah, biasanya kan di kolomnya itu tidak ada akun private, maka akun private itu dicatatnya di bagian serba-serbi. Kayak gitu. Itu nanti pencatatan jurnal khusus ini juga nanti kalian dapat di matkul lab akuntansi dasar. Jadi di matkul lab akuntansi dasar itu juga kalian akan disuruh mengerjakan transaksi, kemudian disuruh membuat jurnalnya, kemudian disuruh memposting jurnal-jurnal tersebut ke jurnal khusus, jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, jurnal umum, kemudian baru diposting ke buku besar. Dari buku besar nanti kalian baru mempostingnya ke neraca lajur. Kayak gitu. Tapi kurang tahu juga sih kalian nanti ada lab akuntansi dasar atau enggaknya. Soalnya udah cukup lengkap dibahas di akuntansi dasar. Kalau aku dulu kan emang di akuntansi dasar itu nggak ada yang namanya neraca lajur. Jadi neraca lajur itu dibahasnya di semester 2 lab akuntansi dasar. Dari transaksi 2 ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Suaraku putus-putus. Enggak, Kak. Ada yang ditanyakan, apa masih ada yang bingung di bagian mana? Bisa ditanyakan dulu sebelum lanjut. Ya, diusahakan di bab ini tuh, di matkul ini, sebenarnya diusahakan untuk paham ya, Dek. Jadi kalau emang ada yang nggak paham itu bisa ditanyakan, karena nanti itu berpengaruh ke matkul selanjutnya. Kayak pembuatan laporan, jurnal itu kan pasti berpengaruh ke semester-semester berikutnya kan, sampai semester 5 pun juga masih ada yang namanya pembuatan jurnal, ada yang namanya pembuatan laporan. Jadi kalau dari sini kalian belum paham, itu nanti bakal kesusahan di semester selanjutnya. Ada sekali lagi ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke transaksi tanggal 3. Ke transaksi ketiga, tanggal 5 November. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, aku mau transaksi tanggal 5 itu dijawab sama Tria Rosyada. Dek Tria. Ini dijawab sebisanya kalian aja, nggak apa-apa deh. Semisal kalian emang belum paham, ya dijawab sebisanya. Kalaupun kalian emang nggak bisa jawab, itu pun juga masih tak kasih nilai keaktifan. Yang penting kalian mau berusaha untuk menjawab. Salah nggak apa-apa. Jangan takut-takut. Dek Tria Rosada mau menjawab nggak, Dek? Kalau nggak mau, aku ganti ke Siti Malikatin.
Iya, Kak. Ya, transaksi tanggal 5 November. Itu kan Itu ada masuk ke jurnal umum, Kak, karena retur. ya, berarti di jurnal umum pencatatannya ya. Berarti pencatatannya tanggal 5 November. Tanggal 5 keterangannya gimana? Retur dan potongan harga sebesar 3 juta di debit. Debit sebesar 3 juta. Kemudian hutang pajak penjualan sebesar 300.000 di debit. Di debit sebesar 300.000. Terus habis itu piutang usaha sebesar 3.300.000 gimana? Di debit. Debit. Ya. Gini. Iya, Kak. Lah piutang usaha itu di debit dari mana? 3.300.000. Itu dari bentar. Dari retur ditambah sama hutang pajak penjualan. Piutang usaha berarti benar di debit gitu, Dek. Iya, benar. Berarti piutang usahanya bertambah apa berkurang kalau di debit? Bertambah. Kalau kita melakukan pengembalian barang, itu berarti piutangnya kita bertambah apa berkurang? Berkurang, Kak. Berarti di kredit. Berarti piutang usahanya itu berkurang di kredit sebesar 3.300.000. Kemudian persediaan barang dagang di debit apa di kredit? Debit. Sebesar berapa? 2.250.000. 2.250.000. Kemudian habis itu HPP. HPP-nya di kredit sebesar 2.250.000. Benar. Nah, dari jawabannya Dek Siti Malikatin ada yang beda? Apa sama? Kalian jawabannya udah sama apa beda? Sama. Nah, berarti udah benar ya, di transaksi tanggal 5 November itu kan ada pengembalian barang dagang. Pengembalian barang dagang yang kita jual kepada PT Serayu tadi di tanggal 1 November tadi sebesar 3 juta. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi di tanggal 5 November itu kan pengembalian barang atau retur. Nah, retur itu kan tidak berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit, secara pembelian secara kredit, maupun pengeluaran kas, maupun penerimaan kas. Maka untuk retur itu dicatatnya di bagian jurnal umum. Maka di jurnal umum itu dicatatnya jurnal biasa yang kayak kemarin kita buat. Jadi kolomnya itu hanya tanggal, keterangan, ref, debit, sama kredit. Di tanggal 5 berarti keterangannya itu diisi dengan retur dan potongan harga sebesar 3 juta di debit, kemudian hutang pajak penjualan berkurang di debit sebesar 300.000, sehingga piutang usahanya itu juga berkurang di kredit sebesar 3.300.000. Nah, kemudian tadi kan dalam melakukan penjualan tadi ada HPP yang kita
keluarkan. Nah, karena di sini kita ada retur pengembalian barang, otomatis persediaan barang dagang kita juga bertambah karena ada barang yang dikembalikan. Jadi persediaan barang dagang kita itu bertambahnya di debit sebesar 2.250.000 dan HPP-nya kita juga berada di kredit sebesar 2.250.000. Jadi di jurnal umum itu yang dicatat itu adalah retur penjualan secara kredit serta retur pembelian secara kredit. Gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan retur itu dicatatnya di jurnal umum. Retur pembelian maupun penjualan secara kredit. Berarti lanjut ke transaksi tanggal 8. Transaksi tanggal 8 aku mau minta Siti Rizatul Hasanah. Transaksi tanggal 8 November ya, Dik. Belum ada suaranya ya. Di tanggal 8 November itu kita melakukan penjualan barang dagang secara tunai. Berarti kalau kita melakukan penjualan barang dagang secara tunai, itu dicatatnya di mana, Dek? Di jurnal penjualan apa di jurnal yang mana? Penerimaan kas. Ya, penerimaan kas. Dek Siti Rizatul mana? Siti Rizatul. Bisa dijawab dulu ya, Dek. Transaksi tanggal 8. Oh, mic-nya nggak bisa ya. Ya udah, tak ganti aja dulu. Jihan Arafah. Ya, Kak. Transaksi tanggal 8 November, Dek. Tadi kan dicatatnya itu di jurnal pengeluaran kas. Sebentar ya. Pengalaman. Enggak, Kak. Keterangannya PT Bogowanto. Nah, ya. Gimana, Dek? Dia izin memotong sebentar ya. Aku mau itu jawab dulu yang jurnal pengeluaran kas dulu. Jadi tadi kan di transaksi tanggal 2 November kita akan melakukan pembelian barang dagang secara kredit. Nah, sebesar 30 juta kepada PT Ciliwung. Tadi kan kita ada pengeluaran beban angkut sebesar 200.000 yang kita bayarkan atau dibayarkan oleh PT Vario. Tadi transaksi pembelian barang dagang secara kredit kan sudah kita catat di bagian pembelian, di bagian jurnal pembelian. Nah, untuk beban angkutnya sendiri sebesar 200.000 itu belum kita catat. Berarti di jurnal pengeluaran kas kita mencatat dulu transaksi PT Ciliwung tadi tanggal 2 November. Keterangannya diisi PT Ciliwung. Kemudian refnya belum diisi karena kita belum memposting ke buku besar. Kemudian persediaan barang dagangnya itu kosong. Kemudian hutang usahanya juga kosong karena kita tidak memiliki hutang atau hutangnya juga tidak berkurang. Nah, di nama akun serba-serbi ini kita tuliskan beban angkut. Karena kita tadi sudah mengeluarkan beban angkut. Jadi beban angkut bertambah beban angkut pembelian itu dicatat di bagian serba-serbi.
Bentar, Dek. Nah, kemudian sebesarnya itu sebesar 200.000 dan kasnya kita berkurang sebesar 200.000 untuk membayar beban angkut tadi. Baru kita mencatat transaksi tanggal 8 tadi, tanggal 8 November. Tadi PT-nya itu PT apa, Dek? PT apa? Bugawonto ya. Nah, Dek Jihan bisa dilanjut ya. Keterangannya itu PT Bugawonto, terus persediaan barang dagangnya 40 berapa, Dek? 40 juta, Kak. 40 juta. Terus habis itu Terus utang usaha sebesar berapa, Dek? utang usahanya nggak ada ya, Kak. Itu penjualan tunai, Kak. Iya, Dek, benar. Jadi, mohon maaf. Ini kan penjualan tunai, berarti dicatatnya itu di bagian jurnal penerimaan kas, karena kita kan menerima kas. Nah, berarti November, kalau aku ada salah bisa langsung diingetin ya, Dek. Keterangannya diisi PT Bugawonto. Terus dilanjut. Karena bertambah 5 Di debit sebesar 59.400.000. Kemudian habis itu HPP-nya 40 juta. HPP 40 juta. Habis itu apa, Dek? Habis itu penjualannya di kredit 54 juta. Penjualan di kredit sebesar 40 juta. 54 juta. 54 juta. Terus habis itu Persediaan barang dagangnya 40 juta. Udah. Iya, Kak. Yang lain jawabannya sama semua. Yang lain jawabannya gimana? PPN-nya, Kak. Berarti kurang PPN ya. PPN sebesar 10%. Berarti PPN itu 5.400.000. Ada lagi yang beda.
Ada lagi yang beda nggak? Di sini kan tanggal 8 November itu kita melakukan penjualan barang dagang secara tunai kepada PT Bogowonto sebesar 60 juta. Rabatnya 10% dan HPP-nya 40 juta. Syarat pengiriman barangnya itu FOB destination, di mana beban angkut harus dibayarkan oleh penjual. Beban angkut dibayarkan oleh PT Vario sebesar 400.000. Kemarin itu jurnalnya kas bertambah di debit sebesar 59 juta, kemudian penjualan bertambah di kredit sebesar 54 juta dan PPN di kredit sebesar 5.400.000. Maka karena ini kan melakukan penjualan secara kredit. Karena ini kan melakukan penjualan secara tunai. Berarti kalau secara tunai kita menerima kas, maka dicatatnya di bagian jurnal penerimaan kas. Tanggalnya itu tanggal 8 November, keterangannya PT Bogowonto. Kemudian kas yang kita terima tadi sebesar berapa? 59.400.000. Nah, terus ada HPP-nya tadi sebesar 40 juta. Terus di serba-serbi kreditnya itu ada akun PPN sebesar 5.400.000. Kenapa PPN? Karena ini penjualannya secara tunai. Terus di penjualan juga bertambah sebesar 54 juta dan persediaan barang dagangnya berkurang di kredit sebesar 40 juta. Berarti benar. Nah, beban angkut penjualan itu kan tadi untuk mencatat penjualan barang dagang secara tunai kan, baru mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang yang secara tunai. Terus di sini ada FOB destination, beban angkut 400.000 dibayarkan oleh PT Vario. Berarti kita mengeluarkan kas kan, untuk membayar beban angkutnya tadi. Iya enggak? Ya, Kak. Nah, kalau kita mengeluarkan kas, berarti dicatatnya itu di bagian pengeluaran kas. Tanggal 8 November, keterangannya PT Bogowonto, kemudian diisinya itu di bagian serba-serbi, karena di sini tidak ada kolom beban angkut. Jadi di sini dituliskan beban angkut penjualan sebesar 400.000. Dan kreditnya juga sebesar kas di kredit sebesar 400.000 karena kita mengeluarkan kas sebesar 400.000 untuk membayar beban angkut penjualan tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang bingung nggak, Dek? Jadi karena Tadi kan di PPN, di jurnal pembelian atau penjualan itu kan bikin kolom sendiri. Nah, itu kok dimasukin ke serba-serbi, kenapa, Mbak? Di bagian mana, Dek? Di bagian jurnal penerimaan kas. Ada kolom PPN. Mana? Nggak ada kolom PPN. Nggak, itu kok dimasukin kok di serba-serbi, Mbak. Yang tadi itu PPN-nya dibuat kolom sendiri. Karena di bagian jurnal penerimaan kas ini nggak ada kolom PPN, jadi dibuatkan di bagian serba-serbi. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak, Kak, kalau price itu pengeluaran kas, Kak? Gimana? Price. Gimana, Dek? Akun price itu masuk pengeluaran kas, masuk jurnal pengeluaran kas. Akun retur. Yang price, iya. Mana? Nggak ada akun price kan di sini? Semisal, Kak. Oh, semisal. Iya. Akun price gitu. Iya.
itu dimasukinya kemana gitu? Iya. Di jurnal pengeluaran kas. Biasanya kan kalau kita menggunakan kita melakukan pembelian untuk digunakan secara pribadi kan pembayarannya itu secara tunai kan. Jadi nanti dicatatnya di pengeluaran kas. Nah, untuk akun pref-nya sendiri itu biasanya tidak ada kolomnya. Jadi nanti dimasukinya di bagian serba-serbi. Ditulis aja pref-nya berapa, terus kas yang dikeluarkan itu berapa. Makasih, Kak. Iya, Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke transaksi tanggal 11. Ini kan waktunya udah jam segini, jadi langsung kita bahas aja ya, Dek. Di transaksi tanggal 11 November ini, kita menerima pembayaran barang yang kita jual kepada PT Serayu. Berarti di sini, tanggal 11 November itu kita menerima kas dari pembayaran barang yang kita jual kepada PT Serayu. Tadi transaksi yang berkaitan dengan PT Serayu itu transaksi tanggal 1 dan transaksi tanggal 5. Nah, di tanggal 11 itu jurnalnya kemarin itu apa ya? Kas bertambah di debit, kemudian ada potongan penjualan dan piutang usahanya berkurang. Iya bukan, Dek? Iya, Kak. Nah, berarti kita mencatatnya transaksi tanggal 11 itu di bagian jurnal penerimaan kas. Berarti di jurnal penerimaan kas November tanggal 11 keterangannya itu PT Serayu. Kemudian refnya belum diisi karena belum diposting ke buku besar. Kas yang kita terima kemarin berapa? 38.850. 38.850.000. Terus ada potongannya kan kemarin sebesar 850. 1.850.000. Iya, Kak. Terus habis itu ada pencatatan piutang. Piutangnya berkurang karena PT Serayu ini melakukan pembayaran. Jadi piutangnya berkurang sebesar 40.700.000 ya. Iya. Nah, berarti udah untuk pencatatan transaksi tanggal 11 itu di jurnal penerimaan kas itu kasnya sebesar 30. Kita menerima kas sebesar 38.850.000. Kemudian ada potongan penjualan yang kita berikan kepada PT Serayu sebesar 1.850.000 sehingga piutang usahanya berkurang sebesar 40.700.000. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Belum, Mbak. Yang lain? Belum, Kak. Kalau belum, kita lanjut ke transaksi tanggal 12. Dan transaksi tanggal 12 November itu, kita menjual barang dagang secara kredit. Berarti, kalau kita melakukan penjualan secara kredit, dicatatnya itu di bagian jurnal penjualan. Di bagian jurnal penjualan, kita mencatat transaksi tanggal 12 November. Debiturnya itu PT Kapuas karena kita menjual barang dagang kepada PT Kapuas sebesar 80 juta. Berarti penjualan diisi dulu di bagian kredit. Penjualannya kita bertambah di kredit sebesar 80 juta. Kemudian ada syarat 5/15 N/30 dan HPP 60 juta. Berarti ada harga pokok penjualan sebesar 60 juta. HPP-nya bertambah di debit sebesar 60 juta. Karena HPP-nya bertambah, maka persediaan barang dagangnya kita berkurang karena kita melakukan penjualan sebesar 60 juta. Terus kalau kita melakukan penjualan, otomatis kita dikenakan pajak karena ini penjualannya secara kredit, maka dikenakan hutang pajak penjualan sebesar 8 juta. Berarti piutang usahanya bertambah sebesar 88 juta.
Sampai sini ada yang beda? Sami, Kak. Sami. Sama, Kak. Berarti setelah itu kita analisis ini FOB shipping point, di mana beban angkut dibayarkan oleh PT Kapuas. Berarti kita tidak perlu melakukan pencatatan beban angkut. Karena beban angkutnya sudah dibayarkan oleh PT Kapuas. Gitu ya berarti. Berarti lanjut ke transaksi tanggal 16. Transaksi tanggal 16 ini kita membayar barang dagang yang kita beli dari PT Ciliwung. Nah, kita lihat dulu transaksi yang berkaitan dengan PT Ciliwung tadi, transaksi tanggal 2 November. Di mana di tanggal 2 November tadi kita melakukan pembelian barang dagang secara kredit. Jadi, di tanggal 16 November ini kita melakukan pelunasan utang. Maka, karena kita membayar, berarti kita mengeluarkan kas. Berarti dicatatnya itu di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 November, keterangannya PT Ciliwung. PT Ciliwung, hutang usahanya kita berapa, Dik? 33 juta. Berarti hutang usahanya kita kemudian ada potongan dari yaitu untuk biaya BPKB-nya itu langsung dijumlahkan dengan kendaraan. Jadi kendaraannya di sini dicatat sebesar 205 juta. Sehingga hutangnya kita sebesar 205 juta. Tapi di sini tadi ada pengeluaran wesel. Jadi hutangnya itu dicatat sebagai hutang wesel sebesar 205 juta. Sampai sini ada yang beda? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dik? Udah sama apa beda? Sama, Mbak. Sama yang lain? Sama, Kak. Sama. Berarti lanjut ya, lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 20, transaksi terakhir. Transaksi tanggal 20 ini kita menerima pelunasan piutang. Menerima pelunasan piutang dari PT Kapuas. Jadi kalau kita menerima pelunasan piutang, otomatis kita menerima kas. Karena kita menerima kas, maka dicatatnya di bagian jurnal penerimaan kas. Tanggal 20 November. PT-nya itu PT Kapuas. PT Kapuas. Nah, piutang usahanya tadi berapa, Dik? Piutang usaha dari PT Kapuas berapa? 88. 88 juta. Terus ada penjualan ada nggak? Ada, Mbak. 4 juta. Sebesar berapa? Potongan penjualan sebesar 4 juta. Sehingga kas yang kita terima tinggal 84 juta. Nah, ada beda? Tadi kan kita sudah menyelesaikan 9 transaksi dari PT Vario. Kalau sudah berarti kita tinggal menjumlahkan
masing-masing dari jurnal tadi. Dari penjualan dulu. Jurnal penjualan, saldonya itu berarti piutang usahanya sebesar 132 juta. Kemudian HPP-nya sebesar 90 juta. Penjualannya dikredit sebesar 120 juta. Hutang pajak penjualannya berarti 12 juta. Dan persediaan barang dagangnya itu 90 juta. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu berarti antara debit sama debit. Debitnya itu tadi kan 132 sama 90. Berarti 222 juta ya. Kemudian di bagian kredit, di bagian kreditnya itu juga sama 120 ditambah 12 juta kan 132 juta. Kemudian baru ditambahkan 90 juta, berarti di kreditnya juga nominalnya sebesar 222 juta. Berarti antara debit dan kredit sudah sama ya nominalnya, berarti sudah balance. Kemudian kita menjumlahkan yang transaksi yang jurnal pembelian. Di sini debitnya itu sebesar 30 juta untuk akun pembelian atau persediaan barang dagang. Kemudian PPN-nya 3 juta, kendaraan 205 juta, kemudian hutang usahanya dikredit 33 juta, dan hutang wesel dikredit 205 juta. Berarti kalau dijumlahkan itu hasilnya debit itu ada pembelian sebesar 30 juta, PPN 3 juta, dan kendaraan di debit sebesar 205 juta. Berarti kalau dijumlahkan 238 juta. Nah, di kredit itu ada hutang usaha sebesar 33 juta, dan ada hutang wesel sebesar 205 juta. Berarti kalau dijumlahkan itu nominalnya 238 juta. Berarti antara kredit dan debit itu sudah balance. Nominalnya sudah sama. Terus kita menjumlahkan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu di bagian debit. Persediaan barang dagangnya tadi kosong. Nah, berarti tinggal menjumlahkan di bagian hutang usaha. Hutang usahanya 33 juta. Kemudian beban angkut sebesar 32.400.000 bukan deh. Sama potongan pembelian sebesar 1.200.000. Nah, kreditnya dijumlahkan 32.400.000 ditambah 1.200.000 berarti 33.600.000. Di debitnya hutang usaha 33 juta sama beban angkut 600.000, berarti totalnya 33.600.000. Berarti antara debit kredit itu udah balance jadi karena nominalnya udah sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu di bagian debit kasnya sebesar berapa? Berarti 250.000 182. Gini, ada yang ikut notal nggak, Dek? Kalau aku salah bisa dibenerin ya, Dek. Kemudian HPP-nya 40 juta, terus ada serba-serbi kreditnya PPN sebesar 5.400.000. Ada piutang usaha di kredit sebesar 128.700.000. Kemudian penjualan di kredit 54 juta dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 40 juta. Bisa bantu menjumlahkan ya, Dek? Untuk jumlah debitnya berapa?
Ada yang udah Natal. Berapa? 200 dolar. Berarti antara debit kreditnya udah balance ya, karena sama debitnya sebesar 258.100.000 dan kredit juga 228.100.000. Nah, untuk gimana deh? Untuk di jurnal umumnya tinggal kita menjumlahkan debitnya itu 3.300.000 sama 2.250.000, berarti 5.550.000. Kemudian di kreditnya juga sama 5.550.000, berarti udah balance, berarti transaksi jurnal khususnya udah benar karena udah balance semua. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya, lewat PC maupun lewat grup. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.